Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar mengenai tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kali ini ada 6 tujuan pembelajaran. Silakan kalian baca dengan seksama. Pada subtema 1 kita belajar mengenai tumbuhan. Sekarang kita belajar mengenai hewan. Semua pasti sayang dengan hewan kan? Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja ya manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, kita akan pelajari di subtema 2 ini. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amatilah gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Nah, ini adalah keunikan dari gajah putih yang dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satu ikannya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, ikan tuna ini sangat besar manfaatnya karena ikan tuna ini adik-adik itu mengandung omega 3, mengandung protein yang tinggi dan lain sebagainya. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Nah, di negara tetangga kita yaitu Malaysia ada burung takur dahan. Nah, ini burung takur dahan ini adalah hewan yang dilindungi di negara Malaysia. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Jadi hewan itu perlu berkembang biak untuk melestarikan kehidupannya. Cara hewan berkembang biak itu ada 4 cara. Yang pertama, membelah diri dan bertunas. Yang kedua, bertelur atau ovipar. Yang ketiga, melahirkan atau pipipar. Dan yang keempat, bertelur dan melahirkan atau disebut ovopipipar. Yang pertama adalah perkembangbiakan membelah diri dan bertunas. Perkembangbiakan ini adalah perkembangbiakan tanpa kawin. Contoh hewan yang membelah diri yaitu amuba dan paramecium. Contoh hewan yang bertunas adalah hidra. Yang kedua adalah berkembangbiakan dengan ovipar atau bertelur. Contohnya burung, ikan, serangga, dan amfibi. Ada 2 macam cara pembuahan terhadap telur-telur hewan. Yang pertama, pembuahan dalam atau internal. Pembuahan ini terjadi di dalam tubuh hewan betina, misalnya unggas, sebangsa burung, ayam ya. Yang kedua, serangga. Yang selanjutnya ada pembuahan luar atau eksternal. Pembuahan ini terjadi di luar tubuh induknya. Contohnya terjadi pada ikan, pada katak. Sekarang perbedaan ciri hewan bertelur dan melahirkan. Di sini ada 3 ciri umum ya. Yang pertama itu hewan melahirkan itu memiliki daun telinga, sedangkan yang bertelur itu tidak. Contoh sapi ya, memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu. Sedangkan hewan yang bertelur contohnya ayam dan burung itu kan tidak memiliki daun telinga dan tidak memiliki kelenjar susu. Terus pada umumnya hewan melahirkan itu bernapas menggunakan paru-paru.
Sedangkan yang bertelur itu bermacam-macam, tidak semuanya menggunakan bernapas dengan paru-paru, ada yang trakea ya. Kalau burung itu dibantu dengan paru-paru buku seperti itu. Ikan juga bertelur kan tidak menggunakan paru-paru pernapasannya, tapi menggunakan insang. Perkembangbiakan hewan yang terakhir adalah dengan cara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Cirinya adalah embrio tumbuh menjadi janin, janin dilahirkan dari induk betina. Perbedaan hewan ovovivipar dengan vivipar adalah sumber makanan embrio. Pada hewan ovovivipar, cadangan makanan berasal dari telur, sedangkan pada hewan vivipar atau hewan yang melahirkan, makanan itu berasal dari induk betinanya. Contoh hewan ovovivipar adalah ular boa, kadal, dan cucut pasir. Semua hewan ini dimanfaatkan ya. Banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang diekspor ke luar negeri. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara ini dalam kegiatan ekonomi. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Nah, di subtema 1 kita sudah belajar tentang ASEAN ya. ASEAN itu adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang membentuk suatu organisasi. Kita sudah belajar tentang kondisi geografisnya di subtema 1. Nah, di subtema 2 pembelajaran 1 ini, kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya. Sekarang kita akan belajar dari negara ASEAN yang pertama, yaitu Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Jadi Brunei Darussalam ini juga disebut negara tambang minyak karena di situ banyak sekali tambang minyak bumi dan gas alam. Negara berikutnya adalah Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertanian itu diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi yang berada di negara Filipina. Negara selanjutnya adalah Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi. Saat ini Indonesia itu juga mengekspor minyak dan gas bumi, ada tekstil dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuknya para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam di Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Jadi sektor pariwisata itu bisa menyumbangkan dana yang berupa sumber devisa negara karena mengundang orang-orang dari luar negara Indonesia itu untuk berwisata di Indonesia. Negara selanjutnya adalah Kamboja.
Nah, Kamboja ini kan dialiri Sungai Mekong ya, adik-adik sudah tahu letak geografisnya. Di daerah Sungai Mekong ini merupakan daerah yang subur, maka mata pencaharian kebanyakan penduduk Kamboja adalah petani. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong juga, sama seperti di Kamboja. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Negara berikutnya adalah Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia juga diperdagangkan di dunia internasional. Negara ASEAN berikutnya adalah Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Negara selanjutnya adalah Singapura. Nah, Singapura ini merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN adik-adik. Letak Singapura ini sangat strategis karena Singapura ini menjadi negara transit teramai di Asia. Jadi biasanya kalau dari luar negeri menuju daerah Asia Tenggara itu pesawat terbangnya akan transit di Singapura. Begitu juga dari Indonesia, kalau kita ke luar negeri, mau misalnya ke Amerika dan sebagainya, biasanya akan transit di Singapura ini. Makanya Singapura ini termasuk negara paling maju di kawasan ASEAN. Negara berikutnya adalah Thailand. Nah, Thailand ini sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara Thailand ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah di sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Nah, di Thailand ini ada tempat wisata yang di situ ada patung Buddha tidur. Nah, ini gambarnya adik-adik. Nah, itu merupakan daya tarik di bidang pariwisata. Lalu ada negara Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang dari sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turis mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Itu adalah negara Vietnam. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Nah, di sini ada teks bacaan yang berjudul bebek. Mari kita dengarkan bersama-sama. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal ini karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Bacaan ini terdiri dari 2 paragraf. Nah, sekarang kita akan mencari tahu ide pokok dan kesimpulan dari masing-masing paragraf tersebut. Kita lihat dari paragraf 1 dulu.
Ya, kita lihat di paragraf 1 ini, bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Ide pokok dari bacaan ini adalah tentang bebek adalah unggas yang bermanfaat. Sedangkan kesimpulannya adalah, kesimpulan itu kita ambil semua inti dari bacaan. Bebek adalah unggas yang hidup di darat dan dimanfaatkan daging dan telurnya. Itu adalah ide pokok dan kesimpulannya. Nah, untuk paragraf 2 nih adik-adik, coba kalian cari tahu ide pokok dan kesimpulannya. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat.